Ada dinosaurus, terbukti ini adalah fosilnya, rangkanya, dan seterusnya. Sehingga kita yakin ini betul-betul rangka dinosaurus. Kita yakin betul misalnya. Tapi kenapa kok tidak ada dalam Al-Quran? Jawabannya, tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Open Mic AMB. Ustaz, ini kita mau tanya kaitannya dengan sains ya. Artinya bagaimana pandangan Islam mengenai hasil-hasil riset dan penemuan-penemuan para ilmuwan yang terbaru yang mungkin itu tidak tercantum di dalam Al-Quran. Dan hubungannya nanti, apakah benar bahwa Al-Quran itu kitab sains gitu. Sehingga kejadian di sekitar kita ataupun yang kita temukan dalam dunia modern ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, bagaimana Islam memandang sains dan bagaimana Al-Quran menjawab Ustaz terhadap fenomena yang muncul yang itu mungkin baru ditemukan hasil risetnya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berbicara tentang penilaian kebenaran. Ini apakah benar ataukah ini tidak benar? Karena penemuan sains sendiri akan menggali tentang beberapa hal yang itu menjadi pertanyaan besar masyarakat. Benar nggak sih ada kayak gini? Benar nggak sih ada kayak gini? Kemudian mereka melakukan penelitian. Kalau kita ditanya, mana sih antara Al-Quran dan sains yang lebih dulu? Al-Quran atau sains yang duluan? Mungkin Al-Quran, Ustaz. Jelas Al-Quran kan? Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam kondisi masyarakat belum mengenal aneka sains seperti yang saat ini kita kenal. Memang ada pengetahuan yang sudah dimiliki oleh mereka. Dan ada budaya atau teknologi sederhana yang mereka miliki ketika itu. Tapi tidak seperti yang sekarang kita jumpai, berkembang demikian pesat. Bahkan ada beberapa kondisi yang tidak terjangkau di masa silam, sekarang bisa dijangkau. Dengan adanya misalnya teropong, dengan adanya apalagi misalnya USG, dan seterusnya. Sehingga kalau Quran lebih dulu, lalu baru ada sains. Pernyataan mana yang lebih benar? Al-Quran membenarkan sains ataukah sains membenarkan Al-Quran? Sains membenarkan Al-Quran. Sains membenarkan Al-Quran. Jadi kita tidak mengatakan Al-Quran membenarkan sains. Karena kalimat ini berarti sains ada lebih dulu, kemudian dinyatakan kebenarannya oleh Al-Quran. Tapi yang lebih tepat adalah Al-Quran dibenarkan oleh sains. Artinya begini, ada beberapa teks dalam Al-Quran yang menyinggung tentang kejadian yang tidak dijangkau oleh manusia di masa dulu. Misalnya tahapan-tahapan penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari mudghah, kemudian atau sebelumnya dari alaqah, kemudian dari mudghah, kemudian mudghah jadi idham, lalu fakasawnal idhama lahman, kemudian tulang itu kami bungkus dengan daging. Awalnya segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian ada tulang, lalu tulang itu dibungkus dengan daging, dan seterusnya. Orang dulu nggak ngerti yang seperti ini. Dan mereka tidak bisa menjangkau apa yang ada dalam rahim. Karena mereka nggak punya teknologi tentang itu. Nah, kemudian belakangan sains membuktikan bahwa apa yang diceritakan dalam Al-Quran ini benar. Tahapan-tahapan manusia yang tercipta dalam rahim sang ibu, ini ternyata sesuai dengan realita yang ada. Sehingga dari sini kita mengatakan bahwa penemuan sains belakangan membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh yang lain misalnya, Al-Quran menyebutkan tentang A misalnya. Lalu belakangan orang paham, oh ternyata apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan yaltaqiyan, keduanya saling bertemu. Bainahuma barzakh, di antara keduanya ada barzakh la yabghiyan, sehingga antara satu dengan yang lain tidak saling bercampur. Mungkin ketika ayat ini turun, ada sahabat yang tidak pernah melakukan perjalanan laut sampai menemukan yang seperti ini. Dia cuma membaca, tapi dia nggak tahu akan ada kayak gini, misalnya. Lalu orang belakangan melakukan perjalanan, ketika dia menemukan peristiwa di laut, ada kayak gitu. Kok ada pertemuan dua lautan, yang satu berwarna
biru matang, yang satu berwarna agak coklat atau biru mentah ya. Tapi airnya tidak saling bercampur. Dan Allah katakan bainahuma barzakh, di antara keduanya ada barzakh, la yabghiyan, sehingga antara air satu dengan air yang kedua tidak saling bercampur. Ketika air satu dan air dua ini diambil lalu dimasukkan ke dalam satu wadah, diaduk, mereka bercampur. Begitu dituang kembali, katanya ada yang melakukan penelitian, air di sebelah itu balik ke asalnya. Nah, anggaplah misalnya ini satu penelitian sederhana, sehingga menunjukkan bahwa sains membuktikan apa yang ada dalam ayat ini benar. Jadinya kita membuat kesimpulan bahwa sains membenarkan Al-Quran, bukan Al-Quran membenarkan sains. Berarti betul nggak Ustadz kalau tadi ada kesimpulan bahwa Al-Quran itu sebenarnya adalah kitab sains, atau sebenarnya Al-Quran bukan kitab sains, atau Al-Quran ini mau kita sebut kitab apa Ustadz kalau dihubungkan dengan sains? Status Quran telah ditegaskan oleh Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dia adalah kitab petunjuk. Dan ada banyak sekali teks dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, dan dia diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar kau merenungi isinya. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut Al-Quran sebagai rahmat dan syifa bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa status Quran telah ditegaskan oleh Al-Quran. Dia adalah sebagai sumber hidayah dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Hidayah untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka penjelasan dalam Al-Quran dibutuhkan oleh mereka yang beriman agar mereka bisa menjadi seorang mukmin yang baik, seorang pribadi yang baik. Nah, tentu saja hal ini tujuannya adalah bagaimana mereka bisa bahagia di akhirat. Karena akan ada kehidupan yang kedua yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah, di posisi ini, kalau disebut Quran adalah kitab sains, mungkin terlalu berlebihan. Memang ada sisi sains yang disinggung, tapi tidak keseluruhan. Karena kalau Quran itu kitab sains, tentu saja yang berkepentingan hanya orang yang membidangi sains saja. Dan kita tahu, tidak semua manusia dia membidangi sains. Misalnya, mereka yang kegiatan sehari-harinya hanya sebatas kegiatan kerja sederhana, dia tidak terlibat dalam penelitian dan seterusnya, sehingga dia nggak ngerti tentang perkembangan sains. Bahkan dia nggak ngubris misalnya ada penelitian-penelitian baru yang sempat viral, dia mungkin nggak baca. Dia seorang petani Muslim, dia sholat, dia seorang nelayan, dia kerja di tempat tertentu, dan dia nggak begitu peduli dengan aneka penemuan-penemuan sains. Nah, apakah orang semacam ini kemudian kita katakan berarti dia tidak mengindahkan Al-Quran? Bukan demikian. Orang ini mengindahkan Al-Quran dalam arti dia bisa baca, dia gunakan Quran itu untuk belajar sesuai kemampuannya. Tapi di bidang sains mungkin dia tidak begitu perhatian. Artinya disebut sebagai kitab sains itu mungkin terlalu berlebihan, kesimpulan yang berlebihan. Kita nyatakan ada sains yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak semuanya berisi sains. Masih banyak sisi yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan itu tidak ada kaitannya dengan sains. Misalnya tentang masalah akhirat, kan tidak mungkin sains melakukan penelitian dalam bidang ini. Atau tentang masalah perintah dan larangan yang Allah turunkan sebagai hukum dalam Al-Quran. Sains tidak berkepentingan dengan hal ini, sehingga kita tidak bisa simpulkan demikian. Baik Ustaz, tadi ada Ustaz nyatakan bahwa sains itu membenarkan Al-Quran karena sains muncul setelah Al-Quran. Nah, tapi kan Ustaz ada kejadian-kejadian Ustaz sebelum Al-Quran dan ada kejadian-kejadian itu setelah Al-Quran. Yang mungkin setelah Al-Quran itu ada orang riset kehidupan di Mars, wisata ke luar bumi gitu ya, bukan lagi
antar benua gitu ya, tapi sudah sampai di level ini manusia bisa loh hidup di Mars gitu ya, sudah ada risetnya misalnya. Atau ada kejadian yang mana itu muncul sebelum Al-Quran, Ustaz. Ya, sebelum Rasul diutus dan yang lain kan sudah ada kehidupan. Mungkin riset tentang tadi arkeolog dan sejenisnya, di mana ada manusia purba, ada manusia begini, manusia begitu. Nah, bagaimana Al-Quran memandang ini dalam artian kalau nggak muncul di dalam Al-Quran tadi mengenai Mars misalnya, mengenai kehidupan di luar bumi, atau mungkin cerita-cerita tentang manusia purba dan sejenisnya itu, maka seperti apa pandangan kita atau sikap seorang muslim terhadap dua fenomena itu? Jadi kalaupun ada penelitian dan itu real adanya, misalnya tentang manusia purba atau dinosaurus misalnya, kalaupun itu real, misalnya ada dinosaurus terbukti ini adalah fosilnya, rangkanya dan seterusnya, sehingga kita yakin ini betul-betul rangka dinosaurus, kita yakin betul misalnya. Tapi kenapa kok tidak ada dalam Al-Quran? Jawabannya, tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Semua isi Quran tidak ada yang bertentangan dengan realita, tapi tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kalau memang ini betul-betul real, maka kita nyatakan, ya itu benar. Mau diapain lagi kalau itu real? Kita nyatakan benar. Tapi kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Karena Al-Quran tidak menyebutkan semua realita. Kalau semua realita disebutkan dalam Al-Quran, nanti Quran jadinya kitab Lauhul Mahfud, kitab catatan takdir yang menyebutkan semua kejadian dari zaman azali sampai kiamat. Misalnya tentang masalah binatang, apakah semua binatang ada dalam Al-Quran? Jawabannya tentu tidak. Hanya beberapa binatang saja yang dicantumkan dalam Al-Quran. Kalau semua binatang ada dalam Quran, nanti Al-Quran jadi kitab biologi. Nanti disiplin ilmu yang lain nggak kebagian. Karena kita tahu Quran itu jumlah ayatnya terbatas. Suratnya hanya 114 surat. Dengan teks sebagaimana yang tercantum dalam mushaf yang kita kenal. Dan sudah tidak ada lagi ayat yang baru. Maka memaksakan bahwasanya semua realita harus ada dalam Quran, nanti jadinya kitab Lauhul Mahfud yang demikian tebal. Sehingga kalaupun misalnya ya, bahwa hasil penelitian tentang keberadaan dinosaurus itu benar, kita nyatakan ya kebenaran tidak kita tolak. Tapi kenapa tidak disebutkan dalam Al-Quran? Jawabannya tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Nah, tentang manusia purba, benar nggak sih ada manusia purba? Kalau itu sifatnya baru teori, itu kan baru teori ya. Sehingga ada yang bilang dulu nenek moyang kita seperti ini, kondisi manusia dulu seperti ini, itu kan baru teori. Orang membuat postulat, membuat teori dari hasil fosil yang dia temukan. Kayaknya sih rangka ini kalau dibuat sketsa manusia, maka bentuknya seperti ini. Itu baru teori. Sehingga kepastiannya bagaimana, tidak ada bukti yang bisa dipercaya 100%. Namun Al-Quran menegaskan bahwa manusia pertama itu seorang nabi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Allah ciptakan manusia dari satu jiwa. Sehingga dari satu jiwa ini kemudian muncul jiwa-jiwa yang lain. Nah, jiwa yang satu ini adalah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, yang beliau berstatus sebagai Abul Bashar, sebagaimana zahir Quran ketika Allah berdialog dengan para malaikat. Kalau manusia pertama adalah seorang nabi, berarti dia sudah berperadaban belum? Sangat berperadaban. Seorang nabi itu manusia yang istimewa, sempurna. Fisiknya sempurna, akalnya sempurna. Bahkan dia dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Melebihi posisi kita yang saat ini kita ketahui manusia seperti ini wujudnya. Sehingga kalau disebut ada manusia purba, sebagaimana yang disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sains, dan tidak 100% semua ahli sains sepakat. Itu kan teori. Sementara teks Quran menyebutkan seperti ini. Sebagai orang yang beriman, kita akan mengatakan teori ini salah. Dan ini sifatnya baru teori. Sebagaimana yang lain juga sifatnya baru teori.
Karena itu mungkin perlu dibedakan ya antara kesimpulan sains yang sifatnya baru teori dengan kesimpulan sains yang itu berwujud fisik nyata yang bisa kita indera, sehingga kita nyatakan kejadian ini benar. Tapi kalau yang teori kan masih ada dua peluang antara benar dan salah. Jika itu teori, kok kemudian bertentangan dengan teks dalam Al-Quran, sebagai orang yang beriman kita akan mengatakan teori ini salah. Begitu. Baik Ustaz, tadi ada bagian kedua yang mungkin kurang disinggung terkait dengan kehidupan di Mars gitu ya. Apakah Al-Quran hanya membatasi manusia itu tempatnya di bumi saja, atau Al-Quran tidak memberikan batasan itu gitu ya? Sehingga kalau secara riset membuktikan manusia bisa loh hidup, manusia bisa loh tinggal di Mars. Nah itu gimana Ustaz? Seolah-olah kan kayak bertentangan antara hasil riset dengan apa yang tercantum di Al-Quran. Itu teori atau fakta atau bagaimana? Ada beberapa berita, saya sebut ini berita ya, bahwa ada orang yang sudah tiba di bulan, kemudian ada penelitian yang sudah sampai di Mars, sehingga orang mengukur kira-kira tingkat kemungkinan kita bisa tinggal di Mars itu berapa persen dan seterusnya. Nah, bagaimana Islam menyikapi hal ini? Pertama, Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tempat tinggal kita itu adalah fil ardi, di muka bumi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan fil ardi, di al-ard, khalifan, makhluk pengganti. Nah, makna al-ard ini apa? Apakah planet bumi? Ataukah tempat yang di situ bentuknya tanah yang bisa didiami? Karena Allah menyebut al-ard. Kemudian di ayat yang lain ketika Adam digoda oleh iblis, lalu iblis dan Adam, dan kemudian Adam melakukan pelanggaran, akhirnya keduanya diturunkan. Allah mengatakan, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami perintahkan turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun. Dan kalian fil ardi, di muka bumi. Fil ardi mustaqarrun, memiliki tempat tinggal. Wa mata'un ilahin, dan kenikmatan sampai batas waktu tertentu. Teksnya fil ard. Kemudian di surat Al-Mursalat Allah juga menegaskan, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan al-arda kifatan. Kifatan bermakna wi'a, wadah yang mencukupi, yang menampung. Ahya'an wa amwata, yang hidup maupun yang mati. Jika kita terjemahkan al-ard di sini maknanya adalah bumi, maka Al-Quran berarti menegaskan manusia ini hanya bisa tinggal di bumi. Manusia hanya bisa tinggal di bumi, sehingga dia tidak bisa tinggal di tempat yang lain. Dan kita bisa menyimpulkan beberapa eksperimen tentang luar angkasa, seperti di bulan dan seterusnya. Kalaupun berita itu benar, foto-fotonya itu benar, mereka saat berada di tempat-tempat ini kan menggunakan alat ya, sehingga dia pakai jaket khusus dan tidak boleh ada yang bocor. Demikian pula ketika mereka melakukan penelitian di Mars, itu sifatnya baru robot, sementara untuk manusianya belum singgah di sana. Jadi mungkin justru ini malah membenarkan bahwa nampaknya nggak mungkin manusia akan bisa tinggal di planet tersebut, karena kondisi cuacanya yang tidak memungkinkan, udaranya yang tidak memungkinkan, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Saya sendiri kurang tahu mengenai kesimpulan tentang penelitian Mars itu, sampai di titik mana. Apakah betul sudah ada manusia yang menginjakkan tanah Mars, dan itu pun seperti apa pakaiannya yang harus dia gunakan. Intinya dengan kehidupan di bumi yang kita tanpa pakai helm, tanpa pakai jaket, kita bisa berinteraksi dengan normal, makan dengan normal, hasil bumi bisa kita makan. Ada nggak seperti itu di planet yang lain? Kalau kemudian nggak ada, berarti ini membenarkan penegasan dalam Al-Quran, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan al-ard, dan kita terjemahkan al-ard di sini dengan bumi,
itu kifatan sebagai wadah penampung bagi makhluk yang masih hidup maupun yang sudah mati.